Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana Ramdhani, peserta pelatihan dasar CPNS kelompok 3 angkatan 7 tahun ajaran 2021 formasi RSUD Dr. Soekarjo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komitmen mutu. Komitmen itu sendiri yaitu suatu perjanjian atau keterikatan antara individu atau kelompok dalam suatu kegiatan atau melakukan sesuatu. Kemudian mutu tersebut yaitu mempunyai standar kelayakan atau mempunyai ciri sifat untuk memuaskan konsumen. Sehingga pengertian komitmen mutu itu yaitu pemahaman mengenai konsep antara efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu pelayanan pada pemerintahan. Inovasi tersebut yaitu adaptasi perubahan terhadap gaya hidup, tingkat ekonomi, kemudian selera di pasar, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga harus ditemukan atau dilakukan adanya inovasi. 4 cara dalam pendekatan inovasi yaitu yang pertama adanya penemuan, yang kedua pengembangan, yang ketiga duplikat, dan yang keempat sintesis. Efektif yaitu melakukan sesuatu dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai tujuan atau target yang dicapai. Kemudian efisien yaitu melakukannya dengan baik, tujuannya tercapai dengan menghemat waktu, tepat mengurangi dari capaian target tersebut. Contoh efektivitas efisiensi dalam layanan komunikasi seperti penggunaan telepon, majalah, koran, email, dan yang lainnya. Dalam menjaga komitmen mutu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tujuannya, yang kedua peran, yang ketiga prosedur, yang keempat hubungan, dan yang kelima kepemimpinan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu yaitu terdapat manajemen mutu terpadu atau total quality management. Terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerjanya. Total quality management dapat dicapai melalui yang pertama berfokus pada pelanggan, yang kedua obsesi pada mutu, yang ketiga pendekatan ilmiah, yang keempat komitmen jangka panjang, kelima kerjasama tim, keenam perbaikan secara berkesinambungan, dan ketujuh adanya diklat atau seminar untuk mengupayakan terjadinya total quality management yang baik. Dari materi komitmen mutu tersebut dapat ditarik kesimpulan. Itu yang pertama, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya yang unggul. Dari materi komitmen mutu ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur negara itu mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan memotivasi aparatur mindsetnya menuju layanan yang lebih bermutu. Kemudian untuk yang kedua, orientasi kerja bukan pada kewajiban saja menjalankan rutinitas kegiatannya, akan tetapi juga lebih berfokus untuk semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala atau constraint. Yang ketiga yaitu orientasi aparatur bukan dilayani tetapi untuk melayani. Yang keempat, fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Yang kelima, kewajiban aparatur adalah untuk memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kemudian yang keenam, setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar yang tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi khususnya untuk megatrend Asia. Kemudian contoh pelayanan publik dalam jabatan fungsional saya sebagai asisten penata anestesi itu yang pertama, melayani pasien dengan sebaik mungkin, profesionalitas, bertanggung jawab, dan adil. Kemudian contoh efektif efisiensi dalam layanan komunikasi yaitu adanya telepon, baik telepon untuk antar ruangan ketika misalnya ada operasi gawat darurat dari IGD bisa langsung menghubungi ruang operasi dengan telepon, lebih efektif dan efisien. Kemudian bekerja sebagai asisten penata anestesi mengutamakan kasus gawat daruratan dan berurutan secara sesuai nomor urutan yang telah ditentukan untuk operasi yang elektif atau yang terencana. Kemudian untuk
kerja sebagai asisten anestesi itu harus bekerja seoptimal pun mungkin dalam perioperatif, mulai dari pre-anestesi, intra-anestesi, dan post-anestesi tersebut. Sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.